Oke, selamat pagi Ramon-Ramon dan juga teman-teman. Kembali lagi dalam pertemuan perkuliahan filsafat ilmu pengetahuan. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang scientific truth. Setelah kita belajar menggulati sains melalui diskusi kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebenarnya apa sih kebenaran saintifik itu? Teori-teori kebenaran dalam filsafat ilmu pengetahuan apa saja yang akan dipakai? Nah, pertama-tama saya mengatakan bahwa pada dasarnya manusia selalu ingin tahu akan segala hal yang ada di sekitarnya. Contohnya saja ketika kita masih kecil, kita mudah bertanya kepada orang lain akan segala yang dilihat, akan segala yang dialami. Nah, hasrat ingin tahu itu memungkinkan manusia untuk mempergunakan indera dan kemampuan berpikirnya bagi kepentingan mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada di lingkungan sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal adanya kebenaran yang telah dianggap sebagai kebenaran umum, common sense, dan kebenaran ilmiah yang ditemukan dalam ilmu pengetahuan. Nah, apa itu kebenaran umum dan kebenaran ilmiah? Kebenaran umum seringkali disebut sebagai kebenaran prailmiah. Maksudnya adalah kebenaran yang berisi pengetahuan-pengetahuan yang hanya diarahkan kepada sesuatu yang mempunyai manfaat praksis. Salah satu contoh kerap kali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yakni jika kita tahu bahwa jika air dipanaskan akan mendidih, maka pengetahuan itu dipergunakan jika kita hendak memasak air. Pengetahuan yang digunakan orang terutama untuk hidupnya sehari-hari tanpa mengetahui seluk-beluknya yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya disebut dengan pengetahuan biasa. Nah, sedangkan kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang dimanifestasikan atau diaktualisasikan dalam pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah sendiri bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Misalnya, air jika dipanaskan akan mendidih. Kekaguman terhadap pengalaman kebenaran pengetahuan biasa common sense ini menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan bahkan keraguan terhadap kebenaran harian tersebut. Ketidakpuasan dan keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan yang mendalam yang diwujudkan dalam berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut selanjutnya diikuti dengan dilakukannya sejumlah penyelidikan atau observasi. Serangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan atau sains. Bagian yang pasti dalam kebenaran ilmiah adalah bagian yang didasarkan pada pengamatan dan percobaan. Kebenaran yang terkandung dalam pengetahuan ilmiah biasanya bersifat relatif. Maksudnya, kandungan kebenaran dari jenis pengetahuan ilmiah selalu mendapatkan revisi atau pembaruan-pembaruan yang karena juga selalu diperkaya oleh hasil penemuan yang paling mutakhir. Dengan demikian, kebenaran dalam pengetahuan ilmiah selalu mengalami pembaruan sesuai dengan hasil penelitian yang paling akhir dan mendapatkan persetujuan atau agreement dari para ilmuwan. Harold Tuttis menyatakan dalam karyanya Living Issue in Philosophy Introductory Textbook menyatakan kebenaran adalah kesetiaan putusan-putusan dan ide-ide kita pada fakta pengalaman atau pada alam sebagaimana apa adanya. Akan tetapi sementara kita tidak senantiasa dapat membandingkan putusan kita itu dengan situasi aktual, maka ujilah putusan kita itu dengan putusan-putusan lain yang kita percaya sah dan benar. Atau kita uji putusan-putusan itu dengan kegunaannya dan dengan akibat-akibat praktisnya. Kebenaran ini tentunya melewati proses yang panjang untuk dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah. Proses panjang tersebut berisikan objektivitas, metodologis, serta sistematis. Syarat-syarat kebenaran ilmiah. Yang pertama,
objektivitas, mampu untuk membuktikan dengan eksperimen dan objek yang jelas yang akan diteliti. Maka dari itu, dalam ilmu pengetahuan kita kerap kali menjumpai adanya subjek yang meneliti objek tertentu. Objektivitas di sini juga berarti dalam ilmu pengetahuan kebenaran diukur bukan oleh sang peneliti, namun berdasarkan hasil eksperimen yang dihasilkan, yang diamati itu benar. Lalu yang kedua, metodologis. Ini menunjukkan bahwa dalam ilmu pengetahuan terdapat metode-metode untuk melandasi pernyataan tersebut. Metode ini haruslah terstruktur, jelas, dan adanya batasan-batasan tertentu sehingga memudahkan peneliti untuk bereksperimen. Hal ini diperlukan agar peneliti mampu menemukan gagasan baru berdasarkan eksperimen yang ia kerjakan. Lebih bisa dikatakan lebih pada caranya, bagaimana caranya itu benar, seperti pengamatan indrawi gitu ya, bukan hanya berdasarkan pengandaian. Jadi ini lebih menekankan pada cara. Lalu yang ketiga, sistematis. Sistematis memang dirancang untuk melakukan suatu eksperimen. Hal ini supaya peneliti dapat meneliti mengenai sesuatu yang akan dibuktikan kebenarannya. Dalam proses pembuktian ini dilakukan secara terkontrol dan terus berulang-ulang. Dalam proses pembuktian ini dilakukan untuk menegaskan akan kevalidan suatu kebenaran dalam ilmu yang baru itu. Tapi itu hanya bisa diamati berulang kali oleh peneliti yang kompeten dan juga siapa saja yang setuju dengan semua asumsi yang diambil untuk membuat objek yang dipelajari. Nah, dalam ilmu pengetahuan sendiri ada beberapa teori kebenaran yang akan saya bahas yang pertama, teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi, correspondence theory of truth, adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran sendiri adalah kebenaran yang sesuai dengan proposisi dengan fakta yang ada. Jaminan kebenaran dalam hal ini adalah adanya kesamaan dan suatu fakta-fakta objektif di realitas kehidupan yang memang ada keberadaannya. Hal ini mengarah pada kesesuaian fakta atau realnya, bukan masalah aspek transendentalnya, yang mana kebenaran ini juga teruji sesuai dengan faktanya. Sebagai contoh, ketika suatu massa benda itu 100 kg, maka dimanapun benda itu diletakkan selama bendanya masih utuh dan sama, maka massa benda tersebut tetap 100 kg. Lalu teori kebenaran yang kedua yang akan saya presentasikan adalah teori kebenaran koherensi. Teori koherensi ini atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang berhubungan secara logis. Proposisi-proposisi dikatakan benar apabila adanya kekonsistenan satu proposisi dengan proposisi lainnya yang sudah dianggap benar, logis, dan jelas. Misalnya nih, semua manusia membutuhkan air. Seng adalah seorang manusia, jadi Seng membutuhkan air. Jadi ini kebenaran logika yang juga kita pelajari dalam mata kuliah logika. Lalu teori kebenaran pragmatis. Teori pragmatis atau the pragmatic theory of truth memandang bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Kebenaran pragmatis ialah apa yang bernilai praktis dalam pengalaman hidup kita. Ia bertindak sebagai instrumen atau sasaran dalam pencapaian tujuan kita.
Atau dapat dikatakan kebenaran ilmiah ini ditujukan secara praktis, secara praktek gitu ya. Lalu teori kebenaran selanjutnya adalah teori kebenaran sintaksis. Apa itu kebenaran sintaksis? Para penganut teori kebenaran sintaksis berpangkal tolak pada keteraturan sintaksis atau gramatika yang dipakai dalam suatu pernyataan atau tata bahasa yang melekat. Kebenaran ini terkait dengan bagaimana suatu hasil pemikiran diungkapkan dalam suatu pernyataan bahasa, lisan, atau tertulis gitu, yang perlu dirangkai dalam suatu keteraturan sintaksis atau gramatika yang digunakannya. Teori ini berkembang di antara para filsuf analitika bahasa, terutama yang berusaha untuk menyusun bahasa dengan tata bahasa dan logika bahasa yang ketat. Misalnya filsuf yang menggulati ini adalah filsuf Bertrand Russell. Di sini bahasa memiliki peranan sentral dalam mengungkapkan secara verbal pandangan pemikiran filosofis. Nah, dari kebenaran-kebenaran yang saya ungkapkan di sini, saya memberi kesimpulan bahwa teori-teori kebenaran ini saling berhubungan, bisa saja saling berhubungan. Kebenaran saintifik lebih kepada kebenaran penelitian. Misalnya korespondensi, diteliti, diuji kesesuaiannya atau kebenaran logikanya, pengandaiannya cocok, maka itu juga cocok. Nah, lalu itu juga akan berhubungan dengan korespondensi. Nah, dari situ akan juga bisa berdampak pada atau akan bisa mengarahkan kita pada teori kebenaran pragmatis. Itu diteliti kegunaannya bagi manusia dan lain sebagainya gitu. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Oke teman-teman, begitu dari presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau komentar, dipersilahkan. Sekian dan terima kasih.